Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad akhraja nata'ijal fikril ababir hijah hatta anahu min sama'i aqli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para hadirin kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sama-sama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa restu kita sama-sama kepada ulama mutaqaddimin maupun ulama yang mutaakhirin yang mutabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat kami kepada seluruh para penonton, baik pun dimanapun Anda berada. Kami ini dalam rangka kesempatan ini akan memberikan beberapa pandangan sesuai dengan harapan kita dalam menjalankan noda-noda yang tidak baik yang sering kita jalankan, dan juga kita harus fokus kepada noda-noda yang terbaik dalam kehidupan kita. Melalui momentum Dinas Syariah Islam yang kita banggakan di Aceh Besar ini, kami ingin mengajak seluruh umat manusia, hidup kita ini jangan semata-mata kehidupan bagaikan hewan. Kenapa manusia dikatakan hewan nate? Karena ada pikiran dan juga ada jiwa yang paling indah di tubuh manusia. Kenapa dikatakan hewan? Hewan itu adalah hanya semata-mata kehidupan tanpa ada syafaahnya di yaumil qiyamah pada nantinya. Maka dalam hidup ini berbanyaklah kita berzikir kepada Allah sesuai dengan kehidupan kita. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Berzikirlah kamu kepada Allah, niscaya hati kamu itu akan luluh dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sesuai kita selaku umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyaklah berselawat, karena semulia-mulia manusia di yaumil qiyamah itu adalah orang yang selalu ingin berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan satu yang kita bicarakan ini, inna aulan nasi yaumal qiyamah. Sebaik-baik manusia adalah di hari qiyamah orang-orang man shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali kita berselawat, 10 kali akan dibalas untuk kita. 2 kali kita berselawat, maka 100 kali kita akan dibalaskan untuk kita. 100 kali kita berselawat, maka man shalla alaihi alfan, 1000 kali dibalaskan keuntungan untuk kita semuanya. Kenapa hari ini orang tidak mau berselawat? Karena keuntungannya tidak dapat dipandang dengan dua mata di dunia ini. Maka dengan itu, para hadirin kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah ad-dunya darul ilmi wal amal. Hidup ini tiada lain, diciptakan hanya untuk orang berilmu dan orang yang mau beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya amal dengan ada ilmu. Al-ilmu imamil amal. Ilmu itu adalah imam amalan bagi kehidupan manusia. Tanpa ilmu, beramal setinggi manapun, kita tak akan ada syafaatnya, karena tak ada kedapatan ibadah kita itu sungguh tiada artinya, sesuai dengan hadis yang telah kita bacakan sama-sama. Para hadirin kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini dalam rangka perjalanan kehidupan melalui pimpinan kita di Aceh Besar ini, pimpinan yang baru, yaitu Bapak Syekh Muharram Idris bersama Pak Syukri Ajalil, melalui Dinas Syariah Islam ingin menyerukan kepada seluruh umat manusia yang ada di Aceh Besar, hidupkanlah sesuai azas Islam yang berazas betul-betul dengan ilmu yang bermanfaat, yang dianutkan oleh ulama-ulama kita yang kita cintai semuanya, yaitu bermazhab Imam Syafi'i, dan juga menjalankan tugas kita semuanya sesuai dengan aswaja, yaitu bukan dengan hal-hal yang lain. Tidak ada perbedaan dalam kehidupan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita sama-sama untuk menguatkan diri kita sesuai dengan harapan yang telah ditentukan dalam agama kita semuanya. Beda kehidupan manusia di dunia ini mungkin sambil kita duduk di tempat di tepi sungai yang indah ini,
sambil kita minum air apa itu namanya, air kelapa laut. Nah, itulah dia ada di sini. Nanti akan kita luruskan kehidupan kita ini, kita kembalikan seperti semula. Adalah ada tetapi tiada, tiada tetapi ada. Itulah kehidupan yang sepenuhnya bagi orang-orang yang betul-betul sudah berubudiyah kepada Allah dengan sempurna, yang kita harapkan sama-sama. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya juga bersama-sama kita semua di Aceh Besar, kuatkanlah kehidupan ini sesuai dengan adat istiadat, dan juga kita beradab, dan juga kita bersyariah, kita juga beragama. Karena sesuai dengan yang telah kita tentukan sama-sama, hari ini kita melihat anak-anak kita begitu lalai, dan juga generasi kita begitu lalai, kita semuanya begitu lalai. Tidak teringat lagi apa yang harus kita dengarkan. Seperti kebanyakan orang melupakan azan. Padahal siapa yang menjawab azan itu orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mangqala hinaan, itu bagi kita semuanya. Siapa yang mendengar azan, maka menjawab dia azan dan membaca doa setelah azan. Maka barang siapa yang tidak menjawab azan dan juga tidak membaca doa setelah azan, maka kemungkinan besar mati mereka itu adalah di dalam su'il khatimah. Kalau anak kita lalai bermain game tiap hari, kalau kita sehari-hari lalai bicara ini bicara itu, suara azan ada tapi kita tidak mau mendengarkan, tidak mau menjawab, ingatlah akan mati dalam su'il khatimah. Namun semua umat manusia yang ada di Kabupaten Aceh Besar, semoga kita jangan sampai termasuk dalam golongan su'il khatimah. Jadilah kita orang-orang yang diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala seperti harapan kita semuanya. Kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kesempatan inilah yang dapat kami bicarakan. Dalam hal-hal ini harus kita pikirkan sama-sama. Islam itu bukan di dinas syariat Islam, dan juga tugas kita membimbing anak sesuai Islam itu bukan di dinas syariat Islam. Kunci utamanya adalah bagi keluarga kita sendiri. Dinas syariat Islam hanya mengawal, tetapi yang menjalankan itu semua adalah pribadi kita dan juga keluarga kita bersama yang ada di rumah masing-masing. Menyoba Aceh kepegah, hana mungkin bidan untuk melahirkan anak orang. Tanpa orang yang melahirkan itu adalah akan memberi untuk sendiri. Itulah kuncinya. Maka kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Hanya waktu mungkin yang dapat memisahkan kita. Mungkin ke depan kita akan betul-betul menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Hidup ini semewah apapun, hidup ini sekaya apapun, hidup ini sehebat apapun, seviral apapun hidup kita ini, tetapi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada lagu qasidah yang pernah kita dengarkan. Siapkan diri, tebalkan iman, suatu saat pastikan datang. Israel sangat menakutkan, merenggut nyawamu dari badan. Pasti datang Israel itu. Ada dua macam cara kematian menurut kita, amal yang dikerjakan. Itu improvisasinya. Harus kita ingat yang bahwa hidup ini mati sudah pasti. Maka sebelum mati persiapkanlah amalan. Kita mati itu pasti akan tiba. Harta, pangkat, dan jabatan itu semuanya tidak bisa menyelamatkan apabila datang tibanya malaikat maut. Maka hati-hati, sehebat apapun kita akan kembali pada nantinya. Kunci, jaga iman, jaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma zidil rahmah wal barakah wassalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.